Sudah berasap. Apa? Sudah berasap. Ada, gitulah. Hmm. Bang Nata hari ini bahas yang soal OSK 2023 ya? Iya. Oh ya, by the way, kamu udah nonton video astronomi yang kedua belum? Itu kenapa itu ya di-delete filenya? Lah emang di delete? Enggak, Bang Nathan delete sumpah. file. Real, real. Iya, Enggak. nih. Enggak. Ini kan Saya nggak bisa buka. coba yang aku tag itu bisa nggak? Enggak, di aku this message is deleted. Oh, maksudnya dalam komputernya ya? Waduh. Coba. Sebenarnya aku resign deh. Iya. Ini saya coba baca buku aja sih. Tapi udah ini belum, ini soalnya ini agak penting hukum Kepler. Udah paham belum hukum Kepler sama elips? Nanti saya pahamin. Ini saya Iya. coba baca di buku aja. Hafal yang astronomi. Oke, Gitu. tapi itu penting loh yang aku kirim itu untuk hitung ada rumus-rumusnya. Oke. Awan-awan udah baca Iya. awan-awan. Oh iya, awan-awan. Ya ntar baca sebelum tidur aja. By the way, ntar besok besok pagi jangan terlalu banyak banget baca ya. Seadanya sebisanya aja, jangan sampai pusing gitu sebelum itu. Sebisa mungkin. Soalnya Hmm, otak yang fresh itu perlu banget buat itu. baik. Hmm, sabar bentar. Oke, lanjut ya berarti. Kita kan mau bahas soal sebisa mungkin malam ini kalau aku kejar deh kalau bisa 2 paket. Tapi sementara paket satu dulu. Tapi aku pengen ngasih rumus dulu nih. Kayak bentar doang kok. Ada rumus astronomi yang ntar bakal kita pakai kayaknya. Ini aku cuma ngasih aja kok. Nggak akan aku jelasin banyak. Soalnya nggak akan cukup waktunya kalau jelasin terlalu detail. Sabar ya. Dokumen dari dasar Venin. Planetary System. Astronomi astrofisik. Besaran mendasar. Radiasi. Oh, ini kita hukum pancaran. Ini ada hukum pertama. Hukum pertama itu namanya hukum Wien. Ini bisa kita lihat. Di hukum Wien ini, boleh deh kamu catat nih soalnya penting. Lambda max, lambda max ya. Kalau kamu lihat, lambda max sama dengan 0,2898 per T. Lambda max itu artinya panjang gelombang maksimum sama dengan 0,2898 yang merupakan konstanta dibagi T. Maksudnya apa? Jadi hukum itu digunakan kalau biasanya kamu tuh kayak mencari panjang gelombang maksimum dari suatu bintang yang bertemperatur sekian. T-nya itu temperatur. Gitu. T-nya gitu sih, kemudian T-nya temperatur. Tapi bisa juga itu dipakai buat nyari temperatur. Kadang itu dalam soal yang ada komponen hukum Wien-nya itu ya, kadang itu temperaturnya itu tidak diketahui, tapi lambda max-nya diketahui. Jadi itu ntar rumusnya berubah jadi temperatur sama dengan 0,2898 dibagi lambda max. Nah, ini temperaturnya dalam Kelvin ya, karena satuan internasional, dan lambda max-nya dalam sentimeter. Jadi kalaupun dia nggak dalam sentimeter, kita ubah ke sentimeter dulu. Oke. Oke. Nih, ini contoh soalnya. Tapi biasanya yang kita lihat di soal itu, em,
Itu tuh yang diketahui di soal itu nggak langsung dalam sentimeter. Kadang tuh dalam ada milimeter. Milimeter itu kalau diubah ke meter, itu kan ini ya, 10 pangkat min 2. Bener nggak? Bener. Sorry. Benar. 10 pangkat min 2. Kalau ke meter ya. Kalau ke meter. Min 3, sorry, astaga. Terus selain milimeter, ada lagi yang lebih bawah, yakni mikrometer. Nih, yang ini namanya mikrometer. Dia tuh kalau diubah ke meter, itu tuh 10 pangkat min 6. Gini. Selain mikrometer, ada lagi yang lebih bawah lagi. Ini biasanya yang diketahui di soal tuh ya nggak dalam milimeter, nggak dalam sentimeter langsung, tapi kadang milimeter, kadang mikrometer. Ada namanya nanometer. Nanometer tuh lebih gila lagi. Dia kalau diubah ke meter itu 10 pangkat min 9. Terus kalau ada lagi bawah lagi. Nah, ini yang paling bawah lah. Namanya angstrom. Angstrom itu kalau diubah ke meter itu 10 pangkat 10. Nah, ini kan diubah ke meter. Aku tanya nih, kalau misalkan mikrometer diubahnya ke sentimeter, karena soal kita kan dimintakan sentimeter tuh kalau di rumusnya, berarti 10 pangkat min berapa? Mau tebak? Nggak mau. Gimana, paham nggak? Maksudnya berapa kalau ke sentimeter? Kalau ke milimeter tuh pangkat 6, kalau ke sentimeter pangkat berapa? Milimeter lebih bawah kan? Milimeter tuh apa kok milimeter? Sentimeter, maksudnya sentimeter. Sentimeter. Iya, sentimeter lebih Lebih bawah. bawah ya? Lebih bawah. Kalau meter lebih atas, sentimeter lebih bawah. Lebih bawah daripada milimeter ya? Oh, Lebih bawah daripada meter, tapi lebih atas daripada sentimeter, daripada milimeter. Gimana? 10 pangkat negatif 4. Negatif 4, benar. Nice. Erai. Jadi kalau kita bikin ya ininya, tangga beracunnya, kira-kira tuh kayak gini nih. Sabar. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan ini meter. Ini meter. Sorry. Misalkan ini meter deh. Ini meter. Maka di pangkat ini itu sentimeter. Ini tuh desimeter. Ini milimeter. Terus 1, 2. Ini baru apa yang namanya tadi kita bikin tentang mikrometer. Nih kayak gini. Ini yang 2 ini nggak tahu lah apa. Ini anggaplah nol, soalnya jarang dipakai juga. Terus ada lagi di bawahnya. Ya, ini kan gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini 1, 2, 3. Ini berarti bentar, 1, 2, 3. Ini berarti nanometer. 1, 2, 3. Ini berarti benar kan nanometer ya? Nanometer. Ini berarti bawahnya angstrom. Gini. Sampai sini paham? Paham. Oke. Sekarang kita belajar tentang rumus lagi ya. Rumus kedua ini. Ini rumus Wien. Kalau bisa dicatat. Sama ini konversinya jangan sampai lupa juga. Konversi Wien sama rumusnya. Sekarang kita belajar tentang flux dan luminositas. Ini nggak kalah penting. Jadi bedanya flux sama luminositas itu apa? Flux itu, ini rumusnya ya. F sama dengan nih. Sama dengan ini namanya yang ini tuh namanya konstanta Stefan Boltzmann kali temperatur pangkat 4. Maksudnya itu apa? Jadi flux itu adalah energi yang melewati sebuah permukaan bola beradius D per detik per centimeter 2. Jadi dia tuh kayak energi, anggaplah ada suatu bola hitam ya. Bola hitam memancarkan suatu radiasi. Dia itu kan memancarkan radiasi, kita anggap radiasi panas. Nah, radiasi yang dipancarkan tapi dia itu per sentimeter itu namanya flux. Rumusnya itu kalau kita nyari radiasinya, besaran radiasinya itu adalah konstanta Stefan Boltzmann dikali T pangkat 4, itu flux. Oke, ini ingat ya. F dikali sama dengan konstanta Stefan Boltzmann dikali T pangkat 4.
T-nya harus dalam Kelvin. Sedangkan fluxnya itu aku lupa di dalam apa. Gini, aku lupa kalau fluxnya dalam apa. Oke. Ini kayaknya lebih enak kita bikin di ini deh, di kertas kosong deh dibanding manifesting kayak gitu. Sorry. Aku tulis di sini ya. Kalau flux itu Ya. keluaran radiasi benda hitam. Flux benda hitam per sentimeter. Rumusnya itu F sama dengan konstanta Stefan Boltzmann kali T pangkat 4. Oke, ini rumusnya. Terus kalau misalkan berarti flux itu ibaratnya gini. Ini ada suatu bola. Ini ada suatu bola ya. Bola ini kita ibaratkan suatu bintang. Keluarannya cuma per 1 cm, itu namanya flux. 1 cm doang. Namanya flux. Terus yang kedua itu kita coba bahas, ini ada rumus lagi namanya luminositas. Luminositas itu apa? Itu keluaran radiasi satu bintang per satu bola hitam. Rumusnya kalau luminositas, nah jangan deh, kita jangan bahas rumus dulu deh. Jadi kalau misalkan flux itu 1 cm doang, kalau misalkan luminositas itu tuh kita tuh ngitung keluaran full, ngitung keluaran semua bolanya. L, seluruh bolanya. Rumusnya itu flux dikali apa? Dikali A. A itu adalah luas permukaannya. Oke, jadi kalau kita turunin lagi, rumusnya itu sama dengan konstanta Stefan Boltzmann dikali T pangkat 4 dikali luas ininya, luas permukaan bolanya. Kan ini kan bola. Bola itu kan dia bangun ruang 3 dimensi kan. Luas permukaan bola itu rumusnya itu 4 kali pi kali r kuadrat. Jadi kali 4 kali pi kali r kuadrat. Nih. Ini rumus A ya. Ini F. Ini A. Luas permukaannya A ini kenapa pakai rumus ini karena barangnya adalah bola. Tapi kalau misalnya ditanya tuh barangnya itu berbentuk segitiga atau berbentuk kotak lah. Kotak berarti kita kan pakai balok atau pakai kubik kan. Tapi kan umumnya kan kalau bintang itu kan bentuknya kan bola kan, bulat gitu. Nah, ini kalau luminositas. Nah, lanjut. Sekarang ada energi. Energi itu merupakan luminositas yang diterima pengamat. Berubah warnanya. Kenapa nih? Maksudnya tuh gimana? Misalkan ini ada bola hitam yang tadi. Bola yang tadi ya. Yang memancarkan L. Nah, bola ini kan dia memancarkan radiasi. Terus tuh misalkan ada planetnya tuh, planet yang jauh di sini. Ini planet bumi. Nah, radiasi yang diterima bumi dalam jarak D, oke, dalam jarak D itu adalah, ini adalah L, adalah E. Nah, adalah energi. Jadi, kalau E ini rumusnya sama dengan luminositas dibagi 4 dikali pi
D kuadrat gitu. D-nya adalah jarak. Ini D jarak ya. Jarak ke bintang. Kalau misalkan R kuadrat ini jari-jari. Jari-jari bintang lah, anggaplah seperti itu. Karena kan memancarkan biasanya bintang. Kemudian ini, yang bulat ini, namanya konstanta Stefan Boltzmann. Ini aku tulis di sini deh. Konstanta Stefan Boltzmann. Dan besaran konstanta Stefan Boltzmann itu adalah 5,68 dikali 10 pangkat min berapa ya? Sabar, aku lupa. Stefan Boltzmann constant itu sabar. Oh, bentar. Aku lupa konstanta Stefan Boltzmann berapa besarannya. Oh ya ini 5,67. Sorry, 5,67 harusnya bukan 68. Kali 10 pangkat min 8. Ini konstanta Stefan Boltzmann. Nah, ini kan ngafalnya agak susah nih konstantanya. Kalau di kalkulator kamu itu ada cara liciknya. Boleh pegang kalkulator kamu coba, Ge. Pegang, aku kasih tau cara liciknya. Bukan cara licik sih, cara cerdiknya. Lagi pegang kalkulator kan? Ada? Oke, di angka 7 itu di warna kuningnya ada cons. Iya. Nah, kalau kamu buka di tutup kalkulator kamu masih punya tutupnya nggak? Masih? Itu ada keterangan. Konstanta itu ada 1 sampai 40. 1 itu konstanta apa? 40 itu konstanta apa? 31 itu konstanta apa? Ada kan? Nggak ada. Nggak ada keterangannya. Oke, ini Ada aku kasih deh. kalkulatornya Universal Electromagnetic Atomic and Nuclear Physical Chem. Oh, oke. Inilah yang aku tahu aja ya. Yang aku ingat itu kalau misalkan 31, kalau kita pencet shift ya. Shift kan biar ke kuning kan? Shift itu kuning. Plus 7 plus 31 itu kita bakal jadi ini. Terus kalau kita pencet shift terus plus 7 plus 39 nanti kita bakal jadi G atau konstanta gravitasi. Shift Gravity plus 7 constant. plus 31. Nggak bisa. Nggak bisa. Shift plus 7 plus 31. Shift plus 7 itu jadi pol 7. Jadi apa? Pol 7. Pol itu apa? Nggak tahu pol. Kalau shift plus 7 plus 31 jadi apa? Syntax error. Nggak pakai plus. Plus itu nggak dipakai, langsung shift 7 aja. Sorry, plus ini bukan tambah ya. Ini kayak ini aja. Habis pencet shift pencet 7, nggak pakai plus tapi. Bisa nggak? Shift terus 7. 7 Terus 31. habis itu 31. jadi MP. MP terus sama dengan berapa? Lihat sama dengan 1.67 kali kali 10 pangkat min 27. itu beneran 31. Aku yang salah ya? Iya 31. Kalau 39 shift 7 shift 3, shift 7 39 7 39. Jadi YP. kayaknya beda deh kalkulatornya. Sorry deh, biasanya aku bisa kalau pakai ini. Udah berarti harus dihafalin. maaf. Oh ya, by the way ada pertanyaan nggak tentang 3 rumus ini, flux, luminosity sama energi? Nggak paham di bagian mana? Kalau kayak gini, kalau cuma dikasih tahu rumusnya paham ya paham. Tapi kalau di soal kurang tahu ya. Kalau apa? Kalau nanti di soalnya langsung
Oke, yaudah deh, nggak apa. Yang penting rumusnya hafal dulu aja. Siapa tahu ketemu ketemu soalnya. Sebenarnya tadi ya hukum Wien juga penting. Hukum Wien, pergeseran Wien. Nah, aku tulis lambda max sama dengan 0,2898 dibagi T. Ini hukum Wien. Oke. Terus ada lagi sebenarnya magnitudo. Ini rumus terakhir lah kayaknya. Nggak usah tambah lagi habis ini. Oh iya, biasanya konstan itu udah dikasih tahu sih di soalnya. Baik itu konstanta Stefan Boltzmann ataupun gravitasi. Jadi tinggal pakai aja. Namanya yang ketiga ini hukum apa namanya? Hukum apa ya? Sorry sorry. Bukan hukum sih, namanya magnitudo. Magnitudo itu ada dua, ada magnitudo semu. Tudo semu. Semu magnitudo mutlak. Bedanya itu apa? Jadi magnitudo semu itu adalah tingkat kecerlangan bintang jika dilihat dia itu berdasar tempat pengamatan. Gini, misalkan kita ngelihat matahari dari bumi, itu tuh magnitudo semuanya tuh -20 gitu. Terus kalau misalkan kita lihat dari Pluto, magnitudo semuanya itu berkurang gitu loh, bertambah. Jadi magnitudo itu kalau semakin rendah maka semakin terang ya bintangnya. Kalau kita lihat dari Pluto, dia itu cuman -2. Berarti kan lebih gelap kan bintangnya dan magnitudo juga berubah gitu. Jadi semakin jauh dari jarak kita mengamati bintang tersebut dari jarak semakin jauh, maka magnitudonya itu akan semakin besar atau bintang itu semakin redup kelihatannya. Itu jelas kan? Misalnya ada lampu, kita lihat lampu itu dari dekat kan terang banget. Berarti magnitudo semuanya tinggi. Mhm. Kalau kita mundur jauh, maka bintang itu akan kelihatan redup. Maka artinya magnitudo semuanya itu bakal jadi tambah tinggi gitu. Jadi kalau ini tuh artinya Oh, kalau berkurang itu artinya jadi tambah redup. Kalau semakin minus itu maka akan semakin terang artinya. Ini magnitudo semu. Nah, tapi tadi artinya apa yang arti teoris? kenapa? Magnitudo semua arti secara teorisnya apa? Oh, Teori, aku teori. nggak tahu tadi aku cuman ngarang-ngarang doang. Kayak mending kamu cari di Google deh. Tapi intinya dia tuh kayak tingkat kecerlangan bintang apabila berdasarkan posisi pengamatan. Misalkan nih, misalkan nah itu kan magnitudo semua kan kayak gitu. Jadi kan bisa beda-beda kan. Itulah kita bilang apparent magnitude. Di kita ngelihat dari tempat mana bakal beda. Kita ngelihat dari Pluto sama dari bumi beda gitu kecerlangannya. Tapi yang kedua ini ada magnitudo mutlak. Mutlak tuh dia artinya tingkat kecerlangan disamaratakan dari jarak 10 parsec. Nah, gini, jadi kalau magnitudo mutlak, dia itu adil gitu loh. Semua bintang yang kita amati, itu tuh kita samaratain seakan-akan kita amati dari jarak 10 parsec. Nah, misalkan gini nih, untuk kasus magnitudo semu. Di langit malam kita, bintang yang paling terang itu adalah bintang Sirius. Tapi, apakah bintang Sirius itu adalah bintang yang paling terang secara absolut? Enggak. Kenapa paling terang? Mungkin karena faktor pertama, bintang Sirius memang terang. Faktor kedua, mungkin bintang Sirius itu dia tuh relatif dekat terhadap bumi, makanya terang gitu. Bintang di langit malam. Ini matahari kita exclude ya. Selain matahari, matahari mah nggak adil, deket banget gitu. Terus itu magnitudo semu. Tapi kalau magnitudo mutlak itu tuh kayak apa ya? Kayak persetan lah dengan jarak yang berbeda-beda. Semua jarak bintang aku pukul rata 10 parsec. Berarti kalau di magnitudo semu bintang paling terang itu adalah Sirius yang sebenarnya itu nggak adil karena bisa jadi Sirius itu lebih dekat ke bumi. Tapi kalau di magnitudo mutlak itu tuh dipukul rata. Jadi Sirius itu bukan bintang yang magnitudonya itu paling terang secara magnitudo mutlak atau magnitudo absolut. Sampai sini paham nggak? Atau masih bingung? Hmm. Bingung di bagian mana? Boleh tolong ulang dengan lebih singkat aja ya. Yang bagian mana? Magnitudo mutlak. Semu paham nggak? Kalau magnitudo semu gimana? Magnitudo semua paham ya kalau
itu semakin redup itu semakin terang bintangnya. Tapi kalau model mutlak sama ratakan. Kalau itu semakin terang itu tuh bukan itu loh. Itu tuh bukan, maksudnya semakin kecil semakin terang kan. Itu bukan konsep magnitudo semu, tapi itu konsep semua magnitudo. Hmm. Magnitudo itu memang semakin kecil maka semakin terang gitu. Nilainya semakin kecil maka semakin terang. Tapi bedanya kalau magnitudo semu itu pakai pakai ada komponen jarak terhadap pengamat. Jadi kalau misalkan kita ngelihat bintang Sirius itu terang, itu bukan karena bintang Sirius itu bisa bisa jadi bukan karena bintang Sirius itu benar-benar terang, tapi mungkin karena dia itu dekat gitu. Misalkan lah, ini ada dua bintang. Ini aku ilustrasikan. Ini ada bintang Sirius. Sirius ini bintang nih ya, ini fakta ya. Ini aku kasih info. Sirius itu adalah bintang yang paling terang di langit malam kita. Terus tuh bintang kedua kita anggap Betelgeuse. BT. Betelgeuse. Nih, kita anggap luminositas Sirius itu adalah 10 kali luminositas matahari. Jadi dia tuh 10 kali lebih cemerlang lah dibanding matahari, kecerlangannya. Kalau Betelgeuse itu luminositasnya itu kita anggap 1000 kali luminitas matahari. Oke. Di sini jelas gak tentang kecerlangannya? Berarti kalau kita lihat dari data luminositas, itu yang lebih cerah mana? Yang bintang yang seharusnya lebih cerah. Yang lebih cerah. Yang lebih cerlang. Kalau kita lihat dari data luminositasnya doang. Serius? Kok serius? Kan Sirius 10 kali matahari. Betelgeuse kan 1000 kali matahari. Jadi Betelgeuse. Nah, Betelgeuse berarti kan. Nah, tapi kenyataannya jarak Sirius dari bumi itu, kita anggap D-nya, jaraknya itu cuman anggaplah 20 parsec. Tapi kalau misalkan Betelgeuse itu jaraknya 800 parsec. Jadi, ketika dilihat dari bumi, Sirius itu lebih terang dibanding Betelgeuse. Oke, itu kan nggak adil kan? Lah, kan secara kecerlangan kan Betelgeuse kan harusnya kan lebih tinggi. Tapi kenapa dia magnitudonya lebih tinggi dibanding Sirius gitu? Karena apa? Karena Betelgeuse lebih jauh. Jadi itu ada unsur bias yaitu jarak. Ini namanya magnitudo semu. Gitu. Itu ada unsur bias yaitu jarak. Ini. Jadi kan nggak adil kan? Secara kenyataan magnitudo semu Sirius itu, ini kalau yang ku ingat itu dia itu kalau nggak salah -7. Sedangkan kalau Betelgeuse itu magnitudo semunya itu plus berapa ya? Kalau nggak salah plus 4 gitu. Jadi kan lebih terang Sirius kan? Padahal gini deh. Berarti kan kalau kita lihat dari magnitudo semu kan kalau nampak dari bumi kan lebih cerang Sirius. Lebih terang Sirius. Kenapa Sirius tampaknya lebih cemerlang dibanding Betelgeuse? Kenapa MS-nya lebih besar? Padahal luminositasnya jauh lebih gede Betelgeuse. Kira-kira kenapa menurutmu? Dari jarak ya? Dari jarak 10 pc. Iya, kenapa tuh jaraknya? Kan tingkat keserangan disamaratakan dari jarak 10 pc. Kalau jarak Sirius 20, kalau jarak Betelgeuse 800. Itu bukan Itu sama secara ratakan sih, itu kayak kondisi realnya. Jadi kalau berdasarkan ini konsep magnitudo semu itu ya. yang lebih terang mana? Kelihatannya, apparently, secara semuanya. Kalau secara semu, Apparently yang lebih terang mana kalau dilihat dari bumi? memang secara mutlak kan Sirius. Enggak dong, secara mutlak Betelgeuse dong. Oh, Kita secara mutlak itu disamaratakan jaraknya. Tapi kan di sini jaraknya beda kan? Berarti kan kita nggak pakai pesamarataan jarak, ini pakai jarak sebenarnya dari bumi. Tapi kalau secara mutlak itu kita cuma perlu ini doang. Jelas kan? Oh, jadi Betelgeuse. Oke. Kalau secara semu, kenapa Sirius lebih terang? Kira-kira. Padahal kan Ella lebih besar Betelgeuse. Karena secara semu dari jarak 10 pc ya, PC. Dari jarak berapa? Karena jarak Sirius jauh lebih dekat dibanding Betelgeuse. Makanya dia itu tampaknya lebih cerlang dibanding Betelgeuse. Jadi dia magnitudo semuanya itu segini. Tapi misalkan kalau kita anggap jarak mereka itu ke bumi itu sama. Kita anggap sama ratakan itu tuh jaraknya 10 PC. Mungkin hasilnya itu magnitudo mutlaknya itu mungkin ya Sirius itu kayak 10, Betelgeuse itu magnitudo mutlaknya bisa sampai -5.
Nah, ini magnitudo mutlak baru. Jadi jaraknya itu disamaratakan gitu. Misalkan nih, Hmm. matahari kita. Matahari ya, ini kita anggap matahari. Matahari kita itu, ini kita anggap sun ya. Dia itu luminositasnya itu 1 kali luminositas matahari, kan matahari itu matahari. Oke. Kemudian jaraknya itu cuma 1 SA, kan deket banget tuh. Nah, karena di jaraknya dekat banget, L paling cuma 1. Jadi magnitudo semuanya itu min 20, terang banget. Tapi kalau kita samaratakan secara mutlak, bisa jadi magnitudo mutlaknya itu cuman sekitar plus 20 gitu. Sampai sini paham tentang konsep magnitudo semu sama mutlak? Paham. Benar? Gimana tuh? Bisa tolong jelasin secara singkat aja? What? Oke, ya kalau magnitudo hilang. Magnitudo semu itu yang jarak ya, dari jarak 10 ya kalau Sirius kan jaraknya kan cuma 20, ya kalau Betelgeuse jaraknya 800, lebih dekat Sirius. Nah, kalau magnitudo mutlak tuh lihat langsung dari luminnya. Nah, kalau Sirius 10, nah kalau Betelgeuse 1000. Jadi Betelgeuse kan lebih terang. Oke. Dari pengertian magnitudo mutlak, untuk konsep magnitudo mutlak, yaitu penyamaratan jaraknya berapa parsec? Disamaratakan kan? Ya, tapi berapa? 10. Oke, benar. Sekarang kita belajar rumusnya. Rumusnya ya. Jadi kalau magnitudo semu, anggaplah ada 2 bintang. Kita pakai konsep perbandingan. Ini namanya rumus. Kalau nggak salah, apa nama rumusnya ya? Waduh, aku lupa rumusnya lagi. Sabar, aku lupa rumusnya. Apparent magnitude star formula. Oh nih. Jadi kalau rumus magnitudo, jadi magnitudo semu itu dia M kecil, mutlak itu M besar. Kalau untuk magnitudo semu dia pakai rumus Poisson. Rumusnya itu sama dengan M1 dikurang M2 sama dengan min, ini M kecil semua ya, min 2,5 logaritma E1 dibagi E2. Nah, ini untuk mencari magnitudo semu. Kita pakai rumus ini biasanya. Terus kalau yang kedua itu ada namanya rumus modulus jarak. Dia itu rumusnya, ingat ini nggak, ini belum tentu keluar ya, jadi jangan terlalu panik. Ini aku cuma nyampein doang, bisa jadi nggak keluar sama sekali. Jadi santai aja, bawa santai aja. Karena udah deket juga kan, nggak mungkin juga kita bisa benar-benar paham semuanya dalam waktu sedekat ini. Setidaknya tahu aja gitu loh, nggak apa-apa. Chill. M kecil kurang M besar sama dengan min 5 tambah 5 log D. D ini adalah jarak bintang ya. Jadi kalau pengen ngitung modulus jarak, kita tuh harus ada data magnitudo semuanya dulu. Salah. Jadi rumus modulus jarak itu bisa kita pakai juga buat ngitung magnitudo semu. Kalau misalkan data yang diketahui adalah ini. Tapi kalau misalkan data yang diketahui adalah ini, kita bisa nyari ini. Oke, paham nggak sampai sini buat rumusnya? Maksudnya paham nggak penggunaan rumusnya? Kalau bingung di mana? Modulus jarak, tolong. Kenapa? Itu dong, ulang jelasin. Jadi rumus modulus jarak itu magnitudo semu bintang tersebut dikurang magnitudo mutlaknya sama dengan min 5 tambah 5 log D. D itu adalah jarak ke bintang. Ini bukan 10 parsec ya, jarak ke bintang biasa. Ini jarak, tapi jaraknya itu dalam PC. Dalam parsec. Tapi bukan 10 parsec, ini jaraknya, jarak bintang pada saat ini. Gitu. Jadi untuk mencari magnitudo mutlak di modulus jarak, yaitu ini, kita tuh memerlukan data M ini. Kita perlu data magnitudo semu dulu. M semu. Gitu. Tapi apakah gunanya modulus jarak itu buat mencari magnitudo mutlak doang? Enggak.
Kalau misalkan di soalnya diketahui itu yang M besar, maka kita bisa cari yang M kecil. Tapi apakah data magnitudo tapi apakah rumus modulus jarak itu cuma bisa dipakai untuk mencari magnitudo mutlak doang? Enggak. Kalau misalkan yang diketahui magnitudo mutlaknya, maka kita bisa cari M kecilnya atau magnitudo semuanya. Kira-kira gitu. Oke, ntar abis ini kita bahas soal deh. Abis selesai ini. Abis istirahat ya. Wifi-nya gay ya. Kenapa? Wifi-nya gay. Tiba-tiba rusak. Gak tau kenapa. Gua tuh punya indeksnya, gua main saham ya. Gua Halo, punya halo. indeks daftar saham yang merusakin gua beli semua. Karena untung, soalnya itu saya pasti untung. Petugas pemilu. Bang Jo mau petugas pemilu, Bang Jo. Nah, ya? KPPS. Petugas pemilu. Iya, KPPS. Duitnya Mata, gatel. makan Flix ya. Oh iya ya. Daun berapa tuh, Bang? 6 juta, kawan Halo? 8 juta. Bentar. Oh, Halo, tes kedengaran? Kedengaran. Lanjut ya. Kita ngebahas soal paten yang PPS. Enggak lah, 1,5 juta KPPS di Indonesia. Ya oke lah untuk kerja. Juga kan. Gua cuma Kedengaran. iya, sorry. Tunggu bentar ya, 8 juta. 2 menit saya mau toilet bentar. Ambil aman. Ntar kasih tahu ya kalau udah. Setengah juta oke lah untuk kerja 2 hari 3 hari. Iya enak makanya. Pulau-pulau gua beli saham. Bangsat. Iya sih beli saham tadi. Kalau tips beli saham itu gimana sih, Cak? Dia itu random gak sih? Siapa aja tuh beli saham? Yang ngerjain siapa? Panjang. Gua makan 13 juta kalau sampai gua bisa master. Dia harus trial and error. Nice lah. Oh, udah ini. Ya ilmunya ada. Masa lo tinggal di Indonesia, men. Yang menentukan saham itu bukan diri, tapi keputusan pemerintah. Dulu aku naruh saham itu cuma di bank doang. Bank doang. Aman-aman BPR lah. Oh, lo mau saham atau mau deposito? saham aja. Oke, sudah. Sudah kosong kan? Tes. Kita bahas soal ini by the way udah ada coret-coretan kamu yang ngisi ya? Enggak, guru. Gurumu. Tabungan lo berapa sekarang? Iya. Berarti udah dibahas dong Ya, sama ya, gurunya boleh. beberapa soal. Semua yang bisa. Waktu itu saya nggak datang. Ya, let's say Oh, waktu itu kamu nggak datang. Maksudnya? Berapa? 100 gitu. Let's say. 1 juta. Dia bahas waktu itu hari Sabtu saya nggak datang. Oh, berarti Puasa. dia bahas ke siapa? Ngajarin ke siapa? BPR-nya. Bang kredit. Ke yang lain. Oh, berarti kamu bukan the only one ya? Aku kira kamu sendirian. Bunganya ini 7% setahun. Di sekolah ada itu, ada Bisa 3. 7,25 kalau Oh, gimana mereka? Jago-jago nggak? setahun ya. Kurang tahu ya. 20 juta Oh. obligasi. Bukan satu angkatan ya? Obligasi. Ada satu angkatan, tapi kan belajarnya itu 1,25% per tahun. Oke. masing-masing fokus. Kita ini ya, kita kerjainnya dari geologi, meteorologi, oceano, baru, terakhir astronomi. Kamu bantu itu ya, kalau misalkan kamu tahu ada aku lupa, kamu bantu koreksi juga. Ini karena aku belum tentu 100% benar. 50 juta lagi. Kita coba kerjain dari nomor 26 ya, ini yang udah geologi. Di bawah ini adalah fenomena alam yang dapat digunakan dalam menentukan batas lempeng, kecuali yang A nih, kita cek dulu. Yang A itu ditemukannya zona subduksi, berarti kan batas lempeng tuh kan, batas lempeng konvergen. Masih ingat kan? BRI Mandiri. Iya. Oke. Kan yang bukan ya, ingat ya, yang dapat digunakan kecuali, ingat ada kecualinya. Yang kedua, pola penyebaran gunung api, ini juga dapat. Ingat nggak Sirkum Pasifik sama Ya. Sirkum Mediterania? Ini dapat. Ingat. Kemudian sebaran gempa bumi ini pun dapat, karena biasanya 25 juta lagi lempeng sampai itu untuk gempa bumi itu terjadi di batas lempeng. Sebaran pegunungan ini juga dapat. Berarti yang bukan, kalau empatnya ini berarti tinggal yang E. Fosil seumur bukan juga. Berikan gimana? Fosil yang seumur maksudnya? Bebas aja. Iya. Iya. Kan untuk ini di catatan saya continental drift itu ada bukti-buktinya ketutupan garis pantai, persebaran fosil di berbagai benua. Investasi terbaik Itu bukan yang sama ya? Oh iya, kayak bener deh. Bisa jadi bener. Berarti yang bukan D. dapat Oke. Iya. Sebaran pegunungan itu
at some point memang bisa sebaran pegunungan ya, sabar gitu. 2.500 meter. Bisa, tapi nggak selalu. Kalau penyebaran gunung api itu bisa, Katanya pasti bisa. 1 juta. Karena ada sirkum, berarti E aja deh. Ini 67. Jawabannya yang bukan D ya. Anjir. 27. Perhatikan peta lempeng tektonik berikut ini. Manakah pernyataan yang salah? Ini sawah loh. Lempeng Cocos Wow, berbatasan dengan lempeng Lo Karibean. baru dapat di Ya. Banten. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah timur utara timur laut. Utara timur laut Ini itu gue belinya jujur. Asalin. gini ya, utara timur laut. Ini Nanti Tenggara. siapa yang gaji? Gaji lo di situ Ini berapa? Tenggara itu Southeast Southeast. Kemudian ini tuh Southwest. Berarti kalau ini tuh NE, ini NW. 1.200. Berarti kalau misalkan timur laut, Tenggara, Expense misal 800 sih. timur laut, berarti timur laut ini. 800 Nih, sih. NE itu timur laut. TL. 300 buat jaga-jaga di Australia, 500 kirim ke Indo. 500 dikali Oke, 12, berarti 6.000. lempeng bergerak ke arah timur laut berarti ke arah ke atas sana. Ini kan lempeng Indo-Australia itu kan dari Pulau Irian kan, Pulau Sulawesi sampai sampai Australia, ini lempeng Kalau gua Indo-Australia. bisa, karena gua nggak- Ini lempeng Indo-Australia itu yang ini nih. Paling jauh gua beli di Banten. Nih, yang ini nih. Nah, Lo karena lawan Jogja, Kulon Progo berapa? lempeng Indo-Australia yang ini. Kulon Progo Bergerak ke arah timur utara timur laut berarti ke arah sana. 50.000 semeter kan? Kayak masih masuk akal deh. 50.000 semeter. Terus apa lagi? Kalau atas paling ya Batas barat dan timur lempeng Filipina adalah zona subduksi. Mindset lo ada ya? Lo bakal Batas Indo, timurnya Indo, iya. ke tanah lo secara permanen 10 tahun dari sekarang. Kita cek ya. Ini kayaknya ada di PPT gitu. Cek di PPT deh biar nggak bingungin. Akan ada stasiun kereta, akan ada mall, akan ada Sabar ya. jalan tol. oke. Semua tanah lo ditimpa jalan. Ganti ruginya 3 kali lipat. Iya. Enak tau? Kayak tanahnya gue beli di Banten, itu kampung-kampung, gue cuma beli berapa? 300 meter. Oke. Ya seharga segede rumah, ya, 3 kalinya rumah orang Indo lah. Tapi berapa? Cuma dia 5 kilo dari stasiun kereta. Stasiun keretanya sekarang mati. Mana ya 5 itunya? tahun lagi mau dibuka. Udah. 5 tahun lagi 5 kilo dari stasiun kereta dibeli sama siapa? Sina dibeli sama ini, sama Lipo, Agung Sedayu. Dibeli bisa berapa? Bisa 1 juta semeter. Nih, ini ada pergerakannya ya. Indo-Australian bener nih utara timur laut. Kemudian Filipina itu subduksi apakah benar? Ini dia beneran subduksi ya masuk. Kemudian ini juga subduksi, berarti benar subduksi Filipina. Buka Facebook. Terus lanjut, apalagi yang bisa kita temukan, kita bisa distinguish. Berarti ini benar, kemudian subduksi benar. Afrika dan Arabia dibatasi oleh batas konvergen. Ini salah ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat di Afrika dan Arabia itu tuh dia membentuk rift ya. Nih, dia membentuk yang namanya rifting. Ini kan rifting nih. Kita Boyolali. Rifting itu karena apa? Karena divergensi. Nah, gitu. Berarti dia itu bukan membentuk batas konvergen melainkan batas divergen. Berarti ini Oke. salah. Berarti jawabannya bisa jadi yang D. Tapi kita analisis yang lain. Yang C, lempeng South Africa dan Afrika dibatasi oleh zona pemekaran. South Africa dan Afrika, South America dan Afrika ini kan. Ini bener nih ada Rich kan zona pemekaran, berarti jelas benar. Benar juga. Berarti jawabannya itu kurang lebih yang D. Sampai sini ada pernyataan, ada pernyataan lagi kan. Pertanyaan. 300 meter. Tidak. Lanjut ya. Gaya regangan, stretching stress, lava yang bersifat basalt dan menghasilkan gempa bumi dangkal berhubungan dengan Gua ditawarin gaya regangan, stretching stresses. 200 Berarti ribu. gaya regangan itu meregang itu berpisah ya. Ini. Di atas 100.000. Lava yang bersifat basalt Jadi kalau di dan menghasilkan gempa bumi dangkal berhubungan dengan ada ini, ada apa namanya? Ada clue buat soal ini. Ini bisa diwariskan, Lava. dijual, bisa dibeli. Oke, kita bahas ya. Zona sesar itu biasanya nggak menghasilkan lava, jadi ini salah, Terus bukan. dibuatnya HGB. Zona pemekaran ini bisa jadi benar, tapi sabar dulu. Zona konvergen itu biasanya lavanya itu intermediate sampai Kalau felsic, misalnya berarti salah. bangunannya Zona subduksi itu biasanya tanah negara. lavanya itu bersifat intermediate, berarti salah. Jadi jawabannya itu antara zona pemekaran dan batu transform. Tapi batu transform juga nggak menghasilkan lava. Dibuatnya lagi HGU. Berarti yang benar itu adalah zona pemekaran. Karena zona pemekaran juga kan karena regangan. Ingat kan Mid Oceanic Ridge di Kalau Samudra gunung Atlantik? Sahara ini
Dia karena divergensi. Lo bisa Itu pakai regangan. buat nanam padi, buat nanam apa, biasa Ini. buat sawah, tapi nggak bisa lo bangun segala macam Oke, bangunan. di sini nggak bisa paham lo wariskan. nomor ini? Dan biasa 20 tahun ini. Paham. Nomor sekarang Batas lanjut waktunya. ke Terus soal di bawah nomor lagi 29. ada AJB. Warna pada mineral dapat Tujuan tergantung bilik pada hal di bawah sama ini, Paris. kecuali terdapatnya struktur-struktur Maka mikromineral. jual-jualnya bisa bertiga-tiganya nih. Yang jelas, Satu, warna AJB, itu satu. pengaruhnya Tapi itu yang Anda paling jelas itu adalah unsur AJB pengotor, jadi itu benar. dibuat lagi SPPT. Benar ya, unsur pengotor. Kemudian komposisi kimia juga ngaruh. Kalau felsic dia terang, kalau basalt dia gelap, berarti ini ngaruh. Struktur kristal ini nggak ngaruh deh kayaknya. Sama dengan Struktur kristal itu nggak mempengaruhi warna ya. Berarti bisa jadi kalau A terdapatnya struktur mikro, ini juga berpengaruh walaupun sedikit. Terus antara kekerasan sama struktur. Kekerasan kayaknya nggak ngaruh nggak sih terhadap warna mineral? Sabar. Iya, kekerasan nggak berpengaruh. Berarti yang benar tuh adalah struktur. Yang enggak, yang benar kekerasan. Masih di Indonesia, lo perlu paham dua hal. Ekonomi dan hukum. Sampai ada pertanyaan soal nomor 29 atau jelas? Tidak. Sebenarnya ini antara struktur sama kristal, struktur sama kekerasan ya. Kalau boleh jawab lebih dari satu, maka jawabannya struktur sama kekerasan. Tapi kalau boleh cuma satu, yang paling nggak mungkin itu adalah kekerasan menurutku. Jadi jawabannya kekerasan. 39. Derajat kristalisasi mineral dalam batuan beku di mana material penyusunnya berukuran sangat halus atau gelasan adalah, masih ingat, ada 3 ya, holokristalin, holohyaline, bukan homokristalin. Ada holokristalin, holohyaline sama apa lagi ya? Tapi bisa segampang itu bikin pede ya? Sabar, aku lupa lagi. Tapi yang nggak bikin pede Ini nih, kita cari, kita lihat catatan ya, aku lupa. Pokoknya ada 3 kok. Catatan saya nggak ada. Kalau CV nggak. Masa nggak ada? Kan udah pasti udah pernah aku bacain panjang. Bisa jadi ya tukang as gitu. Oh, mereka. Terus juga bisa bebas pajak. Geosfer, petrologi, Kalau UMKM batuan beku. UMKM tuh valuasi Nih. 500 juta atau apa gitu. Gua pasti. Lihat ya, holokristalin, holohyaline itu ada di sabar, aku lupa di mana. Ini dia, holokristalin, holohyaline sama hipokristalin. Astaga. Sorry. MB. Holokristalin, hipokristalin sama holohyaline. Kalau holokristalin itu yang seluruhnya kristal. Kalau hipokristalin itu sebagian kristal, sebagian gelas. Kalau holohyaline itu full gelas. Berarti karena di sini ditanya ini itu adalah tentang yang gelas full, ya. Dimana material penyusunnya berukuran sangat halus atau gelasan. Berarti jawabannya adalah holohyaline. Untuk soal nomor 30. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Lanjut 31. Mineral yang terbentuk pada tingkat metamorfisme tertentu dan digunakan untuk menentukan suhu dan tekanan metamorfisme disebut, ini benar ya jawabannya mineral index. Kalau isostruktural itu nggak tahu. Mineral polimorf juga kemarin ada sih catatannya, tapi kayaknya bukan deh, nggak juga. Beneran indeks. Jadi indeks itu untuk menentukan, dia kayak mineral sebagai patokan gitu, sebagai pedoman untuk menentukan tingkat metamorfisme, itu mineral index. Lanjut, pernyataan yang salah terkait istilah porifri. Porifritik adalah A. Penamaan berdasar tekstur yang dipakai untuk batuan beku. Ini bener ya. Ada, ini penamaan porifritik itu kayak gini, andesit, porfiri, terus juga kadang apalagi ya selain andesit ya, andesit, porfiri, terus kayak riolit porfiri, itu benar. Terus batuannya memiliki fenokris, ini juga benar. Batuannya memiliki massa dasar porfiritik, maksudnya? Tuh, coba kita lewati dulu. Batuannya dapat memiliki mineral yang berukuran mikroskopik, itu benar, karena ada massa dasarnya. Batuannya metamorf, salah, yang bukan berarti E. Itu. Ini kayaknya nomor C ini memiliki massa dasar. Kalau porfiritik ini kayaknya typo deh, bener dicoret. Di jawabannya yang bukan tuh E. Ada pertanyaan nomor 32.
Soalnya metamorph itu has Sudah. nothing to do with porphyritic gitu, ataupun istilah-istilah berkaitan lainnya. Lanjut ya. Oke. Kondisi yang menyebabkan pumice sangat berpori, memiliki lubang pori yang sangat banyak adalah, ini ya benar ya jawabannya A, pelepasan sejumlah gas selama proses pendinginan. Kalau B, erosi akibat hujan asam, bukan. C, hilangnya beberapa kandungan mineral selama proses pendinginan, bukan. D, pendinginan lava yang sangat lambat, bukan. E, terjadi akibat proses transportasi dan pengendapan, juga bukan. Sedimen laut yang terendapkan di kedalaman air lebih dari 3.500 meter biasanya akan mengandung sedikit. Jawaban yang benar itu adalah cangkang karbonat. Mengapa demikian? Karena ada namanya zona CCD. CCD itu karbon, waduh karbon apa ya? Sabar. Pokoknya dia itu dissolution. Dissolution itu artinya pelarutan. Nah, kita coba searching deh, aku lupa. CCD zone. Ya, CCD itu sorry berarti depth ya. Carbonate composition depth. Maksudnya itu gimana? Jadi biasanya itu kalau dalam, jadi nama garisnya itu adalah garis lithocline. Jadi dalam ini ya, di sini tuh itu tuh ada kayak zonanya gitu kalau kamu lihat. Jadi di bawah garis lithocline itu adalah tempat di mana biasanya itu karbon itu akan udah larut. Karena kenapa? Karena tekanannya terlalu tinggi dan airnya itu terlalu asam, makanya itu dia bakal larut. Nah, zona di atas lithocline itu adalah zona yang aman buat karbon itu untuk terendapkan, dan biasanya itu range-nya itu ya tadi kalau nggak salah 2000 atau 1000 meter gitu. Jadi di bawah itu biasanya karbon itu nggak ada lagi ditemukan, gara-gara itu dia tuh udah larut. Karena semakin dalam kedalaman laut maka dia itu akan semakin asam, dan itu udah nggak apa ya, nggak support banget buat deposit karbon gitu. Nah itulah yang disebut dengan carbonate compensation depth. Jadi ini net accumulation ini adalah zona di atas lithocline yang dia itu masih cocok buat pengendapan karbon gitu. Karbonat itu contohnya kayak cangkang ya. Nantinya itu untuk batuan buku apa? Kalau cangkang-cangkang, batuan sedimen apa, masih ingat? Batuan sedimen non plastik, limestone, bener banget. Batu lempung. Sampai sini paham? Sampai sini itu apa namanya? Ada pertanyaan? Bukan batu lempung ya, sorry. Batu gamping, astaga. Nih, terus kalau misalkan ini biasanya akan mengandung sedikit cangkang karbonat, kan benar kan jawabannya? Ini jawabannya. Terus kalau kerang kayak silika, salah. Karena setelah zona lithocline, karbon itu nggak ada lagi. Tapi adanya apa? Adanya tuh silika. Jadi kalau silika itu tuh apa namanya, silika itu tuh dia tuh tahan kalau di zona-zona bawah dalam. Karena silika itu komposisinya apa? Komposisi silika itu adalah, masih ingat gak? Silika itu kan SiO2. SiO2 itu kaya di batuan buku felsik. Batuan buku felsik itu komposisinya apa? Asam atau basa? Batuan buku felsik Iya, asam. komposisinya asam kan. Makanya itu silika, mineral kerang-kerang yang silika itu tuh dia tuh tahan di bawah CCD karena dia tuh nggak terlarutkan karena sama-sama asam. Sedangkan kalau karbonat kan basa. Kalau dia di bawah CCD yang airnya asam, maka dia bakal terlarutkan gitu karena basa ketemu asam. Oke, terus ini mineral chert. Chert itu namanya rijang. Rijang itu dia itu kebanyakan tuh terdiri, dia itu merupakan hasil daripada endapan silika. Jadi mineral silika dia itu hasilnya adalah chert, rijang gitu batuan bekunya. Nah, jadi itulah kenapa chert itu atau rijang itu disebut atau dipanggil sebagai mineral penciri laut dalam, dan batu limestone itu sebagai batuan laut dangkal, karena di laut dangkal itu aman gitu buat pengendapan limestone dan juga cangkang karbonat. Tapi kalau di laut dalam itu limestone nggak bisa lagi, dan yang bisa itu cuman silika doang. Nanti itu bakal jadi chert gitu. Contoh contoh hewan-hewan berkecangkang silika itu yang paling terkenal tuh ada dua ini, Radiolaria sama diatom. Ini. Sampai sini. Oke, ini juga nih ya. Jadi mineral chartnya harusnya banyak ya, bukan sedikit. Jadi ini kontradiksi. Terus kalau misalkan material berbutir halus diangkut oleh angin, nggak mungkin dong, kan di bawah laut, nggak mungkin ada material angkutan angin. Kalau angkutan arus masih masuk akal. Kemudian material berukuran lempung. Material berukuran lempung itu dia agak salah ya. Kalau material berukuran lempung itu harusnya dia tuh banyak di bawah di laut dalam. Kenapa gitu? Karena laut dalam itu kan dia cenderung tenang kan, cenderung tenang, jadinya itu untuk pengendapan
cenderung tenang dan energi pengendapannya itu rendah. Jadi dia itu cocok untuk pengendapan sedimen-sedimen berbutir kecil kayak lempung gitu. Program apa ini? Ada pertanyaan sejauh ini nomor 34 atau ada yang nggak paham? Tidak. Ini mah Aman ya? angan-angan pemerintah bebas korupsi. Lah, itu kan Sialan, Cok. Paksi. By the way, paksi. guru kamu itu apa ya? Pelajaran apa? Kok dia jago nih bisa jawab soal-soal kayak gini? Guru geografi atau guru apa? Anjing keren banget, Cok. Kan nanti maju. Guru geografi. Keren. Ini mah ini duit ambil. Ini nggak jawab yang lain, dia cuma jawab yang Oh iya benar. Iya, sama aja. Lanjut ya. 10 miliar. Di lingkungan pengendapan manakah yang akan menghasilkan batuan sedimen dengan struktur ripple yang simetris? Nah, ayo di mana nih kira-kira? Apa namanya? Hologram. Bangsat. Ripple simetris itu dua arah ya, yang kayak gini. Serba bisa. Itu yang ini ya. ChatGPT. Ini kan ya. Ini lucu banget, Cok. Wait. Ini bayar berapa? Yang mana? Oh, Kan ada dua jenis ripple kan? Ada ripple yang satu arah gini atau gini, ini satu arah, dan ada ripple yang dua arah. Dan duanya ini beda. pengendapan juga. Kenapa? Pasca pengendapan. Bukan itunya, maksudnya kayak lebih ke tempatnya loh. Itu kan kayak jenis pengendapannya, ini tempatnya. Jadi kalau ripple yang dua arah, yang satu arah ya, yang kayak gini ya, yang kayak A dan B itu, dia itu biasanya tuh karena arah satu arus gitu, karena pengendapan satu arus. Biasanya tuh banyaknya di sungai ataupun di mana gitu. Tapi kalau yang dua arah, dia tuh harus dua arus yang bolak-balik. Terus katanya Dua arus bolak-balik itu banyaknya itu di tempat yang ada pasang surut air laut. Bukan pasang surut sih, pasang surut dan juga ombak. Kan ombak itu kan ada swash sama back swash kan. Dia bakal datang dan bakal turun lagi ombaknya tuh. Juga gitu juga pasang surut. Pasang surut tuh bakal datang ke pantai kalau malam. Kalau siang tuh bakal surut lagi ke laut. Nah, itu kan ada dua arah tuh. Bolak-balik. Makanya itu cocoknya tuh di lokasi di tempat pantai. ya gara-gara itu ya Gini. udah nggak mungkin bisa lurus. Karena dia Mafia. struktur ripple yang simetris yang ditanya. Indonesia itu gini, kita punya distrust terhadap Gimana? Ada apapun, pertanyaan nomor 35? tapi kita punya kegabungan terhadap Gimana? Paham nggak? magic. Pahamnya gimana? Magic tuh contohnya gimana? Anak Pahamnya jadi SD ripple belajar ada dengan yang ada kondisi dua arah, pohon ada yang kedondong. simetris, Pohon ada kedondong. yang dua, ada yang satu. Bedanya apa? Yang simetris sama yang non simetris? Asimetris sama yang simetris? Nah, kalau yang simetris itu ke satu arah, kalau yang satu doang ke dua arah. Banyak dosen-dosen Oke, datang, lanjut ya. orang pejabat datang. Kenapa? Anak Struktur SD batuan dikasih. sedimen dapat berupa struktur primer Orang maupun SD dikasih sekunder. gitu ya, kayak, Berikut jenis dan struktur sekunder yang jenis struktur yang benar kecuali. Jadi struktur primer itu adalah kayak misalkan struktur batuannya, bagaimana batuan itu terendapkan. Kalau sekunder itu dia kayak struktur di dalamnya gitu loh. Kalau misalkan primer itu struktur gimana ya? Oh ya benar, sekunder itu setelah terbentuk. Kalau primer itu dia itu struktur ketika terendapkannya. Misalkan dia terendapkan dengan cara silang siur, berarti dia premier. Sekunder itu kayak misalkan setelah terendapkan dia kena pukul sama ombak sudah dibolong, nah itu baru sekunder gitu. Jadi primer itu dia ketika terendapkan, sekunder itu setelah terendapkan atau setelah terbentuk. Oke. Berarti kan di nih ya, kalau sekarang nih sekunder silang siur, enggak dari bawah. Struktur primer laminasi, ini bener ya, gara-gara kan laminasi itu kan bagaimana batuan tersebut terendapkan. Kalau dia terendapkan dengan pengulangan butiran, maka dia jadinya laminasi, dan itu benar-benar, dan dia itu benar struktur primer, ini benar. Yang kedua struktur sekunder raindrop, ini juga benar ya, karena Di masa-masa dimana harus struktur sekunder raindrop itu misalkan batuan udah terbentuk, kemudian dia kena hujan kan dia bakal ada kayak terosi kan. Nah itu kan berarti kan setelah terbentuk, berarti dia sekunder, benar juga. Terus yang B, struktur primer perlapisan, ini benar juga. Kalau misalkan batuan tersebut terendapkan dengan perulangan, dia kan sebelum terbentuk kan, karena dia pas terendapkan, terus dia akan membentuk suatu struktur perlapisan, maka dia struktur primer karena dia sebelum terendapkan. Kemudian bioturbasi juga benar struktur sekunder. Kenapa? Karena bioturbasi itu adalah percampuran butiran karena akibat organisme. Kalau kamu cek ya, sedimentary bioturbation. Allah Akbar. jadilah gitu. Iya, apa namanya, hologram gitu kan, bangunkan aku 1000 candi besok nggak mau tahu gitu kan. Ya udah, Tot emang aja. nah kan dibangun kayak apa lagi contoh-contohnya Nih, dicari. jadi bioturbasi itu adalah percampuran yang ada di ini karena aktivitas organisme.
Dan pastinya aktivitas organisme itu ada karena setelah terbentuk kan, terendapkan baru ada organismenya gitu. Makanya dia benar-benar sekunder. Contohnya kayak trace fosil, trail fosil, burrow gitu. Kita sempat bahas kemarin. Berarti ini benar juga. Yang salah ya ini, sekunder silang siur. Kan silang siur itu kan bagaimana dia terendapkan kan, dengan cara terendapkan metode gumuk pasir yang sempat aku jelasin. Dan dia harusnya primer, dan di sini ditulis sekunder, makanya salah. Lucu coba kayak Dan ini jawabannya karena kecuali yang ditanya. ada gitu-gitu. Lanjut ya. Berikut yang bukan merupakan bagian dari proses metamorfisme adalah suhu, tekanan, aktivitas fluida benar. Ini ya, benar ya. Metasomatisme. Bank dia punya. Mantap, mantap. Kemudian pembebanan juga benar. Pembebanan itu kan berarti tekanan kan. Ini benar juga. Berarti yang bukan adalah sementasi. Sementasi itu bukan, karena sementasi itu dalam proses batuan apa kalau sementasi? Yang diambil dari pemerintah Jepang. Masih ingat sementasi proses batuan apa? Pembentukan batuan apa? Belanda tahun 50-an dan 60-an. Sementasi. Sementasi itu proses batuan apa? Pembentukan batuan apa? Kan ini kan yang lainnya kan metamorf. Kalau sementasi batuan apa? Sementasi, litifikasi, diagenesa, kompaksi. Batuan kok. Ya kalau maksudnya Batuan apa? ASPKI. Sementasi. Sementasi sama dengan kayak pengendapan kan? Sementasi itu pengeratan ketika batuan butiran dengan Sedimen mau ke batuan sedimen. iya, sedimen benar. Berarti dia yang salah ya, karena kan di sini kan metamorfisme doang pertanyaannya. Sekarang, cleavage atau belahan can be found in. Yang jelas ini jawabannya juga benar. Cleavage itu ini kan merujuk kepada kosakata dalam mineral kan, dalam mineral gitu, permineralan. Ingat kan cleavage, terus kayak cleavage, terus tuh kayak apa, cerat, terus kayak apalagi tuh bahasanya tuh cerat, terus tuh kayak kilap, itu kan bahasa mineral ya, berarti jawabannya mineral. Sedangkan eklogit ini batu metamorf, salah. Marble juga batu metamorf, quartzit juga batu metamorf, gneiss batu metamorf, cuman amphibol doang yang mineral. Berarti can be found in amphibol, itu jawabannya benar. Proses berikut yang merupakan proses pelapukan kimiawi pada batuan. Ini pemuaian dan kontraksi, dia fisika ya. Berarti dia bukan kimiawi. Pengelupasan massa batuan. Itu kan fisika juga kan? Mungkin karena angin atau karena apa dia terkelupas. Terus pertumbuhan kristal mineral, dia fisika juga. Penghancuran oleh aktivitas hewan, dia biologis. Yang bukan ini, hidrasi dan hidrolisis, ini bahasa kimia banget, dan jawabannya berarti ini, karena yang ditanya itu adalah pelapukan kimia pada batuan. Nomor 40, lipatan rebah atau overturn fault dicirikan oleh jadi lipatan itu ada itu ya, ada apa namanya, lipatan jenis. Lipatan itu ada jenis-jenisnya, ada lipatan rebah, simetri, asimetri. Ada nggak ya kita dapat ini nih jenis-jenis lipatan? Ada lipatan tegak, kalau kebaca nggak? Lipatan tegak, lipatan miring. Yang C, yang bawahnya itu lipatan menggantung, lipatan isoklinal, lipatan rebah, sama lipatan rebah berpindah menjadi sesar sungkup. Nah, yang menarik, yang ditanyakan lipatan rebah, berarti kita kayak mendeskripsikannya aja. Jadi kalau lipatan rebah itu, dia itu jawabannya dua sayap sejajar horizontal. Horizontal itu kan miring gini kan? Itu benar, karena ya sayapnya itu harus benar-benar ke bawah semua. Horizontal tuh gini maksudnya ya, sebar. Horizontal itu maksudnya itu adalah gini. Horizontal, miring. Kan harus jajar horizontal. Ya berarti benar gitu. Harus gini. Sedangkan kalau dua sayap tegak lurus satu sama lain, itu salah ya. Ini salah. Dua sayap miring ke arah yang sama dengan satu sayap lebih miring dari yang lain. Miring ke arah yang sama dengan satu sayap lebih miring daripada yang lain. Coba ya kita lihat ya. Nah, ini harusnya menggantung. Kalau yang tadi itu menggantung. Miring ke arah yang sama tapi satunya itu lebih miring daripada yang lain, itu menggantung. Berarti ini benar ya, ini gantung, dan ini bukan jawabannya. Terus dua sayap miring ke arah yang berlawanan. Nah, ini juga salah karena ini simetri atau asimetri. Dua sayap tidak sejajar satu sama lain. Tidak sejajar satu sama lain, ini juga salah. Berarti yang benar adalah E. Dua sayap sejajar horizontal. Lanjut. Plunge pada suatu lipatan adalah sudut yang terbentuk oleh sumbu dengan horizontal pada bidang vertikal. Ketika plunge dikatakan 0, maka sumbu lipatan akan bersifat
dan lo Sabar. bukan pinter ya, licin dikit. Pada suatu lipatan adalah sudut yang terbentuk alias sumbu dengan horizontal pada bidang vertikal. Kita lihat dulu ya itunya, anatomi lipatan. Dia lipatan itu ada anatominya atau kayak bagian-bagiannya. Ya, Satunya ada planche itu, ada planche, ada crest, ada apa. belum tentu orang yang tandem pasti punya darah gitu. Oke. Nih itu. Kalau lo anak general pasti lo jadi general, tapi apakah semua general itu anak general? Enggak. Tuh. Pasti ada Iya, satu dua. sabar, ini lagi Sebenarnya nge-lag, kita kayak misalnya lagi loading. eh, Ada nggak gambar yang lain yang lebih enak? ya ada ya, Nggak ada, ini doang yang itu bisa. dua divisi yang Ini lewatin dulu aja deh. spesialisasi yang paling Kita belum belajar juga kan? paling mungkin. Jadi Yang itu berapa? kalau bukan infanteri Yang ya Kopassus. geologi. Kenapa? Infanteri pasti masih Kopassus gitu. Yang geologi udah berapa soal lagi? Kopassus pasti dari infanteri. Sabar. Infanteri atau Kopassus. Selain itu kayak Zenit. Ini sampai soal nomor masih banyak, sampai 50 mau dilewatin atau gimana? Tanah longsor, bangun jembatan, Hmm, kavaleri, kerjaan lo ngurusin boleh utamain yang Mesin meteorologi Mesin sama oceano tuh. arahan sama itu tuh ngurusin mesin apa, Aman, aman. astronomi. Nggak masalah, nggak masalah. Kita lanjut ke yang seru sih, seru, tapi meteo dulu ya. Iya. yang mencari kan dulu itu Iya. arahan Oke, itu lanjut mesin yang mesin meteorologi. Ahmed. Ntar aku kirim nih. Ini ada soal tentang ada ini ya, ada tentang tipe-tipe sungai. Ini ada soalnya, nanti aku kasih soalnya. Tipe-tipe sungai saya udah itu sih. Kenapa? Bro ini kayak nugas Tipe-tipe tadi. sungai udah. Udah kayak konsekuen, subsekuen, obsekuen. Iya, udah. Itu ada di buku soalnya. Oh, udah nice berarti. Tapi kalau ini kan berasal dari air tanah atau sebagai penerima air tanah. Berarti penerima itu dia influen ya. Ini penerima, berarti jawabannya yang B. Kalau effluen itu yang pemberi. Oke. Berarti ini bukan. Coba. Oh nginep. Aku balik tapi. Ya nginep aja deh. Hah? Mengerjain tuh gak ada sumpah. Di sini aja gak jam 2 pagi kerjaan tuh Iya. emang jam berapa ini? Jam 2. Lah. Kita kira kan jam 12. Jaringanku hilang ya? Apa? Sabar, Cok. Sabar ini kok. Jaringanku hilang. Halo tes. Kedengaran nggak? Astaga, aku mati dong. Astagfirullahaladzim.
Jam 10. Hmm. Dan malam-malam tidur ya? Ini kayak abis ini deh. Abis ini terakhir langsung tidur aja. Bisa lanjut Oke. besok atau kapan. Oke, kita sekarang di nomor 51. Cuaca adalah, jawabannya adalah kondisi atmosfer dalam suatu waktu tertentu. Rata kondisi atmosfer ini adalah iklim ya. Ini berarti bukan. Ratanya adalah iklim, berarti ini bukan. Kemudian suhu atmosfer itu terlalu apa ya? Terlalu kecil jangkauannya. Ini salah juga. Perubahan juga salah. Yang benar itu adalah A. Kondisi pada waktu tertentu. 52. Menurut catatan kondisi iklim pada suatu wilayah yang sangat kering, tidak pernah terjadi hujan selama 30 tahun terakhir, tetapi hujan lebat tiba-tiba turun pada tanggal 22 di bulan Agustus tahun ini. Manakah istilah paling tepat untuk fenomena hujan ini? 30 tahun terakhir nggak pernah hujan, tapi tiba-tiba dia hujan pada tanggal 22 Agustus. Berarti kalau perubahan cuaca nggak mungkin ya, karena cuaca kan dia dalam hal yang kecil doang. Yang mungkin itu adalah perubahan iklim. Kalau misalkan indeks anomali hujan juga sebenarnya mungkin. Ini mungkin ya. Tantanya. Kalau deviasi hujan ini aku nggak paham, jadi kita cek aja. Kalau hujan La Nina ini sebenarnya La Nina tuh dia tuh membawa hujan ya. Jelasnya tuh La Nina tuh membawa hujan. Tapi La Nina itu bukanlah fenomena yang jarang banget terjadi di 30 tahun terjadi sekali dalam 30 tahun tuh enggak. La Nina tuh dia kayak osilasi yang setiap tahun tuh terjadi gitu. Jadi yang ini La Nina itu benar membawa hujan, tapi dia tuh terjadi setiap tahun, nggak 30 tahun sekali. Jadi yang paling mungkin adalah perubahan iklim atau climate change. Ada pertanyaan 2 soal terakhir. Tidak. Lanjut ya. Komposisi uap air Ya. H2O atmosfer bervariasi dari wilayah-wilayah dan dari waktu ke waktu. Berapa persenkah konsentrasi uap air rata-rata yang berada dekat dengan permukaan hangat di wilayah tropis dan yang berada di daerah Arktik? Jadi daerah Arktik itu cenderung lebih dingin, berarti harusnya di daerah tropis itu lebih banyak. Berarti kalau di daerah tropis ya, sesuai urutan, berarti tropis itu harus lebih banyak ya. Ini kan lebih banyak, berarti ini mungkin. Ini lebih banyak ini dibanding ini. Ini mungkin. Kalau ini berarti salah. Kalau ini salah. Kalau ini salah juga. Ini salah juga. Yang benar yang mungkin cuma A doang. Berarti jawabannya A. Paham nggak kenapa jawabannya A? Kok yang itu salah? Yang E? Kan harusnya satu lebih besar daripada dua. Berarti antara A atau ya deng. Astaga. Apa. Ulang. Harusnya itu satu lebih besar daripada dua. Berarti yang mungkin itu ini nggak mungkin berarti. Ini mungkin. Yang 4501 juga ini mungkin. 75 juga ini mungkin. Ini nggak mungkin. Dari antara angka-angka ini, kalau menurutku sih yang paling mungkin itu adalah yang antara C sama B. Antara ini sama ini. Ini kita harus lihat data ya. Kita coba searching di Google. Water vapor in tropic and Arctic comparison. Coba lihat. Tropical and Arctic. The water vapor feedback is largest in the tropics where the climatology temperature is higher and the increase in water vapor is at its maximum. In polar regions, the positive water vapor feedback is weaker than in the tropics, but it still plays a relevant role in the polar response to the forcing. Oke, sekarang kita lihat persentasenya. Jadi, kalau misalkan di tropical itu dia yang merah. Terus kalau misalkan yang polar itu dia yang ini, yang biru. Kalau kita lihat perbandingannya itu nggak terlalu jauh ya. Misalkan di sininya mixing ratio-nya merahnya itu kira-kira jaraknya itu cuman sekitar 10 sih harusnya. Ya nggak sih? Kerasa nggak jarak antara merah dan biru cuma 10? Kelihatan nggak? Merah Coba. sama biru. Bukan itu. Gimana ya bilangnya? Pada ketinggian yang sama, bedanya itu kayak gimana bilangnya? Salah deh, ini kayak salah grafik deh. Coba ini.
Nggak ada nih, nggak ada grafik yang jelas. Tapi aku sendiri bingung sih untuk soal ini, soalnya aku nggak tahu data yang cocok ya. Tapi jawabannya antara tiga ini. Kalau aku disuruh milih, aku bakal milih antara B sama D sebenarnya. C ini terlalu kontras, kayaknya enggak deh. Karena harusnya bedanya jauh tapi nggak sejauh itu. Kalau kataku sih yang B. Oke. Sabar. Dari total gas ya. Kalau dari total gas berarti yang D. Karena water vapor itu dia, kalau total gas itu dia nggak terlalu besar. Maksudnya nggak sampai 10% lah jumlah komposisi totalnya. Gitu. Dibandingin sama nitrogen atau oksigen atau yang lainnya. Jauh banget. Pada suhu udara 27 derajat Celcius pada volume 1 mm kubik secara maksimum dapat membuat 30 gram uap air. Namun kenyataannya hanya mengandung 90 gram. Maka kelembapan relatifnya adalah, jadi pada suhu 27 derajat Celcius, dia itu maksimumnya itu 30 gram. Tapi namun kenyataannya hanya mengandung 90 gram. Ini agak aneh ya soalnya ya. Harusnya maksimum itu lebih besar dibanding kenyataan. Maka kita anggap soalnya ini kebalik. Kita anggap ininya itu 90, ininya itu 30. Kalau udah gini tinggal kita bagi 30. Oke, sabar aku bilang dulu. Ini kan RH kan berarti kan. Relative humidity sama dengan ini vapor actual sama vapor saturated kali 100. Berarti vapor actual 30, saturatednya 90 kali 100, 1, 2, 3. Salah deh ini harusnya nggak bisa dicoret gini. Berarti 3 bagi 9 kali 100. 300 bagi 9. Tahu jawabannya? Ada mau ngasih jawaban? Berapa, Felicia? 300 bagi 9. Berapa, Dok? Oke, 300 bagi 9, Dok. 3,3. Berapa? 3,3. Sumpah. Oh ya, kata temanku 3,3. Bener nggak 3,3, Felicia? Gimana? 3,3. Ya, berarti jawabannya B ya. Jelaskan caranya, nggak terlalu sulit. Ya, aku ngitungnya masih keren. Masyid lah bro, modal matematik. Nggak tuh bisa ngitung bangsat. Kenaikan temperatur terhadap ketinggian dinamakan, ini ada mau jawab, ini gampang sih. Halo? Nah, kenaikan temperatur terhadap ketinggian dinamakan A. Iya benar, that's right ya. Lanjut 56. Lapisan atmosfer manakah yang memiliki suhu paling dingin? Ini pun masih gampang. Ayo. Suhu paling dingin ada di stratosfer. Benar. Benar lah ya kan? Yakin? Yakin atau enggak? Kan stratosfer. Terus kan troposfer itu stratosfer kan dia menurun. Stratosfer bukannya naik ya? Mesosfer. Ya, mesosfer yang paling dingin. Hmm. Faktor utama yang menyebabkan variasi temperatur berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lainnya dinamakan kontrol temperatur. Kontrol utama yang paling penting menentukan temperatur di suatu wilayah adalah sabar. Kontrol temperatur itu yang paling berpengaruh itu bujur ini nggak berpengaruh ya dalam kontrol temperatur. Terus itu pengukuran rata-rata kecepatan energi kinetik dari atom dan molekul ini terlalu spesifik banget jadi nggak berpengaruh. Distribusi darat dan laut berpengaruh tapi nggak sampai segitunya. Terus yang paling berpengaruh itu adalah posisi lintang. Lintang ini berpengaruh banget. Paham nggak? Maksudnya kayak di Inggris udah pasti dingin, nggak mungkin panas. Di Indonesia nggak mungkin dingin gitu loh. Kan jauh, kan jelas banget kan. Inggris kan lebih utara lagi, lebih dekat dengan itu. Bandingin kayak di Indonesia sama di Rusia. Di Rusia hampir nggak mungkin suhu 30, tapi di Indonesia hampir nggak mungkin suhu 10 gitu sih. Berarti yang paling nomor satu itu adalah lintang. Kalau aku urutin ya. Baru yang kedua kayaknya ketinggian deh.
Tapi karena ini disuruhnya yang paling utama, yakni berarti lintang. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat dari definisi tekanan atmosfer? Ayo, ini gampang sih. A. Ketinggian di mana atmosfer berakhir. B. Ketebalan lapisan atmosfer bumi sampai ruang angkasa. C. Suhu atmosfer pada permukaan laut. D. Gaya berat yang diberikan atmosfer pada suatu objek. E. Jumlah kelembapan atmosfer pada lokasi tertentu. Gimana? D. Salah sih. Sabar. Kita coba satu ya. Ketinggian di mana atmosfer berakhir ini bukan tekanan. Ini tuh ketebalan. B. Ketebalan Iya, lapisan atmosfer tekanan. bumi sampai ruang angkasa. Ruang angkasa ketebalan. Aku nggak berpikir sedemikian. Jadi kita tanda titik dulu. Suhu atmosfer pada permukaan laut. Ini hampir benar kalau misalkan suhunya diganti tekanan atau beban. Tapi karena suhu dia salah. D. Gaya berat yang diberikan atmosfer pada suatu objek. Nah ini benar sih. D. E. Jumlah kelembapan. Salah. D. Iya. Kenapa? I'm right. Kenapa? Saya jawab D. Oh, aku kira kau jawab B tadi. Sorry. Maaf. Berarti benar ya dia jawabannya. Tahu kenapa? Skala apakah yang digunakan untuk mengklasifikasikan intensitas tornado? Ini gampang sih. Tahu tornado pakai apa? Atau nggak tahu? Tornado pakai Beaufort. Salah. Beaufort itu pakai ini Beaufort, kecepatan angin. Ini aku kasih semua ya, angin. Saffir-Simpson itu siklon tropis. Harus diingat ya. Kita nggak perlu apal ini ya. Ini kalau di OSP apal ini aja. Mercalli ini gempa. Gempa tapi kerusakan. Gempa tapi dari kerusakan ya kalau Mercalli. Kalau skala Richter itu gempa juga tapi dari kekuatan. Kalau skala Fujita baru tornado. Nah, gini, jangan sampai lupa ya. Ini gampang kok. Saffir-Simpson siklon tropis, skala Beaufort angin, Mercalli sama Richter gempa, Fujita tornado. Kan kita sering dengar kan gempa di daerah ini kekuatan 6 skala Richter gitu. Lanjut, ketika massa udara dingin bertemu dengan massa udara hangat dan memaksa udara hangat naik dengan cepat dinamakan. Ini ada clue. Masa dengan dingin benar-benar masa udara hangat, memaksa udara hangat naik dengan cepat dinamakan front campuran. Salah, ini jawabannya front hangat. Dan kita belum belajar ini, sayang sekali. Ini aku coba bakal quick jelasin ya. Siapa tahu paham. Cepat dong kok. Dokumen materi dasar Venin, atmosfer. Aku nggak ada lagi front di mana nih? 4 kah front? Sabar ya, aku cek dulu ya previewnya. Massa udara mana? Front. Bukan ini, salah. Week 5 coba. Nah, ini benar front. Nice. Di front itu ada 3. Ada front itu ya, nih batas antara dua massa air yang berbeda disebut front. Adalah daerah dari gradien horizontal temperatur atau kelembapan, umumnya 100 hingga 200 km, dia gede ya. Kemudian front itu adalah ciri-ciri utama daerah tropis. Faktanya front terkait dengan sistem tekanan rendah. Pergerakan front bergantung pada variabilitas kondisi udara dari hari ke hari. Nah ini pertama ada front hangat. Front hangat itu adalah ketika udara hangat bertiup di atas udara dingin. Jadi ketika ada udara hangat, dia itu bertiup ada udara hangat sama udara dingin. Ini ada warm air ya, kalau kamu lihat di gambar ya, sama cool air, dia bertemu. Karena udara hangat itu dia itu lebih hangat, dia itu bakal naik di atas udara dingin. Karena dia udara hangat yang naik di atas udara dingin, dia bakal mengalami pendinginan adiabatik dan nantinya itu bakal kondensasi jadi awan. Ini namanya front hangat. Kalau front dingin itu tuh gimana ya? Sabar Gi. Oh, kalau front hangat itu ada udara dingin. Terus tuh ada udara hangat. Udara hangatnya tuh datang, kemudian dia itu bertiup dari udara dingin. Itu namanya front hangat. Jadi dia biasanya tuh frontnya tuh miringnya tuh kayak landai gitu.
Tapi kalau front dingin, dia itu ada udara hangat. Kemudian ada udara dingin datang. Karena ada udara dingin, udara hangat itu dipaksa naik ke atas udara dingin. Terus tuh karena dia dipaksa naik, terus jadinya tuh makanya apa namanya? Jadinya tuh akan terdinginkan kemudian kondensasi. Itu front dingin. Kalau kamu lihat logonya ya, kelihatan nggak ini gambarnya yang merah bulat-bulat ini? Ini gambar front hangat. Kelihatan kan? Yang ini movement in front. Kalau misalkan front dingin, dia yang segitiga. Ini cold air, warm air. Ini warm air, cold air. Oke, jadi kalau misalkan front stasioner itu adalah ketika frontnya itu dia itu bertemu antara udara hangat tapi sama udara dingin. Tapi ketika bertemu tuh mereka cuma bergesekan doang. Mereka tuh nggak saling makan. Kalau misalkan front hangat kan udara hangatnya naik ke atas udara dinginnya diem aja. Tapi kalau misalkan front dingin kan dipaksa naik udara hangatnya, kayak kayak ingin mendominasi gitu. Tapi kalau front stasioner tuh kayak mereka bertemu, tapi mereka cuma saling bergesekan aja. Mereka nggak mempengaruhi satu sama lain. Dan logonya kayak gini kalau front stasioner. Ya, jadi dia gabungan merah sama birunya. Tempat perbedaan mendasar antara massa udara baik front hangat dan front dingin. Front tersebut ditentukan dengan arah dan gerakannya. Ketika lapisan antara massa udara tidak bergerak disebut front diam. Jadi kenapa disebut front diam? Karena mereka tuh bergerak tapi relatif gitu loh. Jadi karena mereka bergerak dan kecepatannya kiri kanan itu sama, seakan-akan mereka ini diam. Gitu. Ini sebagai catatan bahwa kecepatan angin tidak nol. Kecepatan angin tidak nol. Masing-masing massa air masih bergerak tetapi ini massa udara ya. Masing-masing massa udara masih bergerak tetapi lapisan di antara mereka tidak. Kalau occluded front itu tuh adalah front yang dia itu berkejaran atau bertabrakan. Jadi sabar. Jadi kalau pada occluded front itu umumnya front dingin bergerak lebih cepat dari front hangat. Dan dengan demikian memungkinkan mengejar front hangat di depannya. Hasilnya adalah occluded front. Jadi kan karena front dingin itu lebih cepat dan lebih berat, maka dia itu ketika berkejaran nanti itu front hangatnya bakal ketangkep, dan ketika ketangkep mereka bakal oklusi atau bergabung gitu. Lihat kan ini gabungannya, dia logonya itu bergabung tapi dalam satu arah, jadi ini occluded. Kalau stasioner dia itu bergabung tapi berbeda atas bawah, dan dia ini atasnya stasioner karena dia nggak saling makan. Kalau yang occluded dia saling makan. Oke, terus occluded front itu ada dua tipe, ada warm occlusion sama cold occlusion. Kalau warm occlusion itu dia itu pada warm dan cold occlusion terjepitnya udara hangat berkaitan dengan lapisan-lapisan awan dan kadang-kadang presipitasi. Presipitasi dapat menjadi deras jika kelembapan udara hangat terdorong ke atas dengan cepat oleh occlusion. Jadi kalau misalkan warm occlusion itu cool air-nya itu cool air dan cold air menjepit udara hangat. Tapi kalau misalkan cold occlusion dia itu cool air-nya itu naik ke atas cold air dan dia itu ntar bakal mengangkat warm air. Terus ada juga namanya front kata sama kana, tapi sini nggak ada. Oh nih, anafront sama katafront. Kalau anafront itu adalah ketika udara naik berkenaan dengan kedua permukaan frontal. Dan hasilnya itu karena udaranya naik, dia itu batas tropopausnya itu bakal tinggi, sehingga nanti itu awan awalnya itu bisa jadi tinggi banget karena batas tropopausnya itu kayak ekstensi ke atas gitu. Kalau katafront dia itu sebaliknya, dia itu bakal ada subsidence penurunan tropopaus sehingga nantinya itu hasilnya awan-awannya itu rendah-rendah. Karena ada inversi subsidence, jadi inversinya itu bakal turun gitu. Paham sampai mana? Aku yakin gak akan nangkap semua sih karena langsung dijatuhi langsung dilempar oleh banyaknya informasi dalam kurang dari 5 menit. Gimana? Paham sampai mana? Halo? Sorry. Felicia? Tiduran ya? Gimana? Enggak. Paham sampai mana? Paham, saya paham. Front hangat, front dingin, sama front oku itu. Stasioner paham nggak? Yang tadi mereka saling tempel tapi batasnya nggak gerak tapi frontnya bergerak. Jadi dia kayak saling bergesekan aja, nggak saling harm. Iya itu. Oklusi paham kan oklusi? Kejar-kejaran. Terus ketangkap. Kalau kata front anafront, paham? Tidak. Jadi kalau anafront dia itu nanti itu hasilnya itu adalah awannya tinggi-tinggi gara-gara tropopausnya itu naik batasnya.
Kalau kata front dia itu bakal ada subsidence inversion, tropopause tuh bakal turun, terus tuh akibatnya nanti tuh kayak awannya nggak bisa lebih tinggi lagi karena lapisan inversinya turun ke bawah gitu. Intinya gitu deh. Jadi kalau kata front itu awannya rendah, kalau anafront tuh awannya tinggi. Gitu aja sih. By the way, kalau masih ada waktu jangan lupa baca-baca awan ya. Baca-baca aja kok, nggak perlu yang bener-bener banget. Oke, berarti ketika masa udara dingin bertemu dengan masa udara hangat dan memaksa udara hangat naik dengan cepat dinamakan apa nih? Berarti jawabannya Dingin. benar. Berarti jawabanku tadi salah ya sebelumnya. Manakah dari faktor-faktor di bawah ini yang tidak mempengaruhi proses pembentukan awan? Gravitasi, kayaknya nggak terlalu berpengaruh deh. Kelembapan berpengaruh ya. Berpengaruh. Tekanan atmosfer berpengaruh juga sebenarnya. Kecepatan angin berpengaruh. Suhu berpengaruh. Berarti yang nggak berpengaruh adalah gravitasi. Fenomena hujan, fenomena atmosfer di manakah yang terkait dengan sistem tekanan tinggi? Jadi kalau sistem tekanan tinggi itu apa? Apa tanda-tandanya kalau sistem tekanan tinggi? High, bakal ada divergensi. Masa udara bakal bergerak dari tempat tersebut. Karena ada divergensi, biasanya itu tempatnya itu nggak ada awan, kering, nggak ada cuaca. Kalau low, dia biasanya akan konvergensi. Udara bertemu, adalah hujan badai, jadilah ada awan. Masih ingat kan, pembentukan awan itu ada 4. Ada konveksi, ketika terpanaskan masa udara akan naik, kemudian bakal terkondensasi. Yang kedua, kondensasi. Karena topografi, ada masa udara bertiup, terus tuh dipaksa naik karena gunung. Ketiga, ada front. Kayak tadi ya, masa udara hangat dan dingin bertemu, ada yang dipaksa naik. Yang keempat, karena konvergensi. Ketika dua masa udara bertemu, tabrakan, mereka bingung, sama-sama naik ke atas. Ketika naik ke atas, maka akan terkondensasi karena terdinginkan. Berarti fenomena atmosfer manakah yang berkaitan dengan sistem tekanan tinggi? Itu jawabannya adalah yang mana? Tekanan tinggi, antisiklon itu apa? Lupa nggak? Masa lupa tentang antisiklon? Siklon itu yang gini, nih siklon L. Nah, ini siklon. Kalau antisiklon yang gini. Jadi antisiklon. Nah, benar. Masih ingat kan ini yang kemarin sempat aku ajarin siklon antisiklon? Ya. Jawabannya yang salah antisiklon. Apakah istilah yang digunakan untuk menyatakan jumlah uap air di udara? Ini gampang sih. Dew point. Salah. Dew point itu titik embun. Dew point itu adalah suhu di mana suatu uap air akan jumlah uap air ya, jumlah uap air di udara. Ingat, RH, relative humidity. Humidity itu apa? Kelembapan. Berarti untuk menyatakan jumlah uap air itu adalah kelembapan. Oke. Manakah dari pilihan di bawah ini yang bukan termasuk jenis awan? Ini yang bukan adalah isohyet. Nggak ada awan isohyet. Ada lentikular, ada spiratus, mamatus, ada panus. Pada lapisan atmosfer manakah sebagian besar cuaca terjadi? Ini gampang sih. Tahu? Lanjut. Gampang banget soal-soalnya. Pergerakan udara dalam pola melingkar yang ditimbulkan oleh kombinasi suhu dan rotasi bumi adalah, ingat, bukan jet stream nggak sih? Aku bingung sih. Sebenarnya antara cyclone atau jet stream. Soalnya sama-sama. Kalau dibilang jet stream itu melingkar juga, dia melingkari bumi. Mengitari bumi. Kemudian karena rotasi juga iya benar. Kemudian cyclone pun dia memutar kan. Dan cyclone pun kalau diingat-ingat dia itu ada, kalau cyclone itu ada, tapi karena cyclone itu sebenarnya temperatur juga, suhu juga berpengaruh. Dia untuk sebagai penghidup atau generator daripada cyclone dia, tapi dia nggak mempengaruhi gerakannya. Jadi kalau kita cuma bicara gerakan doang, suhu mempengaruhi gerakan, itu adalah jet stream. Ada pertanyaan? Tidak. Sebutkan klasifikasi dan nama awan yang ada pada gambar. Gambarnya nggak ada. Tapi intinya kalau awan rendah itu
Dia itu stratus, awan rendah. Kalau awan menengah itu alto. Kalau awan tinggi itu cirrus atau cirro. Cirro tinggi, alto menengah, terus itu stratus itu rendah. Kalau bisa sebelum ini baca awan ya. Tolong banget please. Oke. Oke, karena kamu baca awan, aku kasih 2 jenis awan yang unik. Jadi, awan itu kan umumnya kan di troposfer kan, karena troposfer itu tempat cuaca terjadi. Tapi ada awan yang uniknya itu dia itu ada di mesosfer sama stratosfer. Kalau di stratosfer itu tuh ada yang namanya awan yang unik ya, namanya nacreus. Dia cuman ada di stratosfer dan unik banget. Padahal kan di stratosfer kan nggak ada kenaikan massa udara, nggak ada adiabatik, tapi kok bisa ada awan? Nah itu kita bahas di masa depan aja. Kalau mesosfer itu ada namanya awan nocticulen. Nah ini ingat ya, nocticulen itu mesosfer, stratosfer itu nacreus. Kalau kita cek gambarnya, nacreus polar stratospheric cloud. Jadi dia bentuknya cantik gini. Ini namanya awan nacreus. Dia tinggi banget, ada di stratosfer soalnya. Kemudian kalau kita coba nocticulen, clouds, dia ada di mesosfer. Berarti tinggi banget nih. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Awan apakah yang terbentuk di atas gunung akibat angin memaksa udara naik? Di atas gunung kan berarti kan tinggi. Ini harusnya jawabannya itu adalah awan lenticularis. Tapi di sini nggak ada awan lenticularis. Jadi jawabannya itu harusnya altocumulus lenticularis. Tapi di sini nggak ada. Berarti kita bilang F lenticularis. Nggak ada. So, jawabannya ini. When the meteorologists analyze the wind speed on a synoptic map, it is found that there is an effect of the curvature of the isobars on the wind speed. This isobaric curvature effect will cause isobaric itu kan karena will cause bla 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 which affects the balance of the forces acting on the air parcel. Ada ini, ada apa namanya? Ada clue untuk jawaban ini soal ini. Yang 69. Iya. Ini kita lewati dulu deh. Kok itu Belum nama tentu. dia Kalau curvature tuh bahasa Indonesia apa? Lekungan nggak sih? Lengkungan atau apa? Atau ya nggak sih? Nggak tahu ya. Kalau lengkungan berarti bukan ini, bukan PGF. Jawabannya gravitational force juga bukan. Jadi antara Coriolis force atau centrifugal force, but I'll go with Coriolis. Oke, lanjut. Selain di wilayah ekuator yang memiliki daerah angin mati yang disebut doldrum. Jadi doldrum, kenapa di ekuator disebut doldrum? Doldrum tuh namanya daerah tenang. Jadi di ekuator banget, benar-benar lintang nol. Dia tuh nggak ada angin gara-gara ya di ekuator gitu. Jadi dia doldrum. Wilayah lintang menengah juga memiliki daerah seperti itu dan terkenal dengan sebutan. Nah, jadi kalau misalkan di lintang tengah itu namanya julukan yang apa namanya? Yang unik itu adalah lintang kuda. Jadi lintang tengah itu lintang kuda. Kenapa disebut doldrum juga atau tenang juga? Karena di lintang kuda itu dia H. Ingat ya? H. Udaranya pergi. Karena udara pergi di situ nggak ada awan, nggak ada cuaca. Makanya lintang tengah, lintang kuda itu banyakkan gurun. Kayak di Australia, di Arab, di China itu kan banyak gurun. Ketika kita belajar tentang klasifikasi iklim, kita tahu ada wilayah dengan jenis iklim pantai barat. Ini kayaknya bisa dibahas nanti aja deh. Ini adiabatik. Wah, ini kayaknya setelahnya bisa kamu kerjain deh. Kalau masih kuat, nanti tanya aku aja kalau ada yang nggak bisa. Gimana? Aku udah nggak kuat lagi kayaknya, ini udah jam 3 kurang. Ya, sama dengan tuh. Udah mau kolaps. Oke, udah. Ini gimana nih oceanografinya? Bisa jawab nggak? Coba kerjain juga ya, kapan-kapan. Atau nggak usah deh, nggak usah sama sekali. Bisa. Ya deh, gimana pun itu. Oh ya, by the way besok kan mulai jam 8 ya? Cuma 2 jam nggak sih sampai jam 10? Iya. Bentar banget. Nanti
jam 7 atau jam 7:30 kita itu ya pertemuan lagi ya, maksudnya kayak teleponan aja atau apa, aku ngasih tahu strategi biar mateng lah, bentar doang kok, cuma 15 menit kali. Oke. Oke. Dan juga wejangannya buat besok kalau bisa tetap puasa itu ngaruh banget, karena kita ngerjain soal ini kembali lagi itu harus kehendak Tuhan ya, lolos nggak lolosnya. Jadi puasa itu kayak metode pendekatan kita sama Tuhan. Sebisa mungkin puasa, kalau bisa bangun lebih pagi walaupun sulit buat sholat tahajud, itu penting juga. Aku selama OSN nggak pernah lepas sholat tahajud, karena kita kan ini kehendak Tuhan kan, ini ilmu Tuhan, ilmunya Allah. Jadi kalau kita pengen sukses menggunakan ilmunya Allah, harus izin sama yang punya dulu, yaitu Allah. Jadi harus seperti itu. Kemudian kalau bisa pagi-pagi itu sebelum sahur sholat tahajud mungkin 2 rakaat, 4 rakaat, atau mungkin terus sholat taubat juga 2 rakaat sama sholat witir. Itu penting juga. Terus sholat subuhnya jangan lupa, jangan sampai sholat tahajud tapi nggak sholat subuh, ini ibadahnya. Terus aku setiap kali sebelum lomba, entah itu abis subuhnya atau sebelum lomba, aku baca Al-Quran surat Al-Fat. Al-Fat itu artinya kemenangan. Itu aku wajib, itu ritualku baca surat itu. Kalau kamu mau coba baca juga boleh, mungkin monggo. Dan itu menurutku lumayan ampuh. Mungkin gitu aja sih. Oke, untuk besok semangat. Untuk strateginya kita bicarakan besok. Untuk malam ini kalau misalkan udah bener-bener collapse, jangan dipaksain, fokus untuk tidur dulu aja. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku akhiri. Oh ya, ada pertanyaan lain nggak terakhir sebelum aku tutup? Atau udah cukup? Enggak. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Aku akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Felicia. Selamat istirahat dan semangat. Terima kasih ya Bang Nathan. Iya, sama-sama.